Yang pertama yaitu pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi dari formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem ini mencakup proses identifikasi, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan untuk memastikan data yang dihasilkan akurat, relevan, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Lalu yang kedua mengenai pentingnya sistem akuntansi dalam kegiatan akuntansi. Yang pertama, penyediaan informasi akurat, yaitu membantu mencatat transaksi secara tepat waktu dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Yang kedua, efisiensi operasional, menyederhanakan proses akuntansi melalui sistem yang terkoordinasi. Yang ketiga yaitu kepatuhan hukum, memastikan pemenuhan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Yang keempat, pengambilan keputusan, yaitu mendukung manajemen dalam perencanaan dan pengendalian operasional perusahaan. Dan yang kelima, pengendalian internal, membantu mencegah kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan keuangan. Dan yang ketiga yaitu mengenai unsur-unsur dalam sistem akuntansi. Yang pertama ada formulir, digunakan sebagai alat untuk mencatat data awal transaksi seperti faktur, kwitansi, dan pesanan pembelian. Yang kedua ada catatan, terdiri dari jurnal untuk mencatat transaksi secara kronologis, buku besar untuk mengelompokkan data berdasarkan akun, dan buku pembantu untuk rincian data tertentu seperti piutang. Lalu yang ketiga ada laporan keuangan hasil, yaitu hasil akhir yang mencakup neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya yang keempat mengenai akibat jika formulir tidak dipergunakan. Nah, apabila formulir tidak dipergunakan, dalam proses pencatatan akan menjadi tidak terstruktur dan rawan kesalahan. Contoh nyatanya bisa kita ambil dari bisnis restoran misalnya. Jika pesanan pelanggan tidak dicatat menggunakan formulir, pesanan dapat salah diantar atau transaksi tidak dicatat sehingga mengganggu laporan pendapatan harian. Lalu yang kelima, dampak jika perusahaan tidak mengendalikan sistem internalnya. Nah, tanpa sistem pengendalian internal yang baik, maka berdampak yang pertama yaitu risiko kecurangan, tidak ada pengawasan terhadap aset dan transaksi. Yang kedua, kesalahan akuntansi, catatan keuangan tidak akurat. Dan yang ketiga, kerugian finansial, potensi kehilangan aset atau kebocoran pendapatan. Keenam, mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan. Nah, yang pertama pada perusahaan jasa, memastikan sistem penagihan yang tepat waktu dan akurat serta pemantauan kinerja proyek. Yang kedua pada perusahaan dagang, mengelola stok barang dengan inventarisasi berkala dan sistem otomatis. Yang ketiga perusahaan manufaktur, memastikan pengawasan dalam proses produksi, pengelolaan bahan baku, dan pengendalian kualitas produk. Yang ketujuh, alasan perusahaan menggunakan sistem penjualan kredit. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu meningkatkan penjualan, mempermudah pelanggan membeli produk meskipun belum memiliki dana tunai. Nah, yang kedua, menarik pelanggan baru, membantu pelanggan dengan metode pembayaran fleksibel. Dan yang ketiga, hubungan jangka panjang, membangun loyalitas dengan memberikan opsi pembayaran yang nyaman. Dan yang kedelapan, kelebihan dan kelemahan penjualan kredit dengan kartu kredit. Adapun kelebihannya mencakup yang pertama, kemudahan transaksi, proses pembayaran cepat dan praktis. Yang kedua, meningkatkan penjualan, pelanggan cenderung membeli lebih banyak karena fleksibilitas pembayaran. Yang ketiga, mengurangi risiko piutang macet. Bank penerbit kartu kredit menangani proses penagihan. Adapun kelemahannya mencakup yang pertama, biaya transaksi tinggi, yaitu perusahaan harus membayar biaya kepada penyedia layanan kartu kredit. Yang kedua, ketergantungan teknologi,
Jika sistem pembayaran bermasalah, transaksi dapat terganggu. Yang ketiga, risiko kecurangan, potensi penyalahgunaan kartu kredit palsu atau ilegal.